Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Nurfadilah. Saya berasal dari kelas PBI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam dalam peningkatan sumber daya manusia. Tinjauan umum tentang filsafat pendidikan Islam dan sumber daya manusia. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam terbentuk dari perkataan filsafat, pendidikan, dan Islam. Penambahan kata Islam di akhir itu untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dari pengertian filsafat pendidikan secara umum. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam mempunyai pengertian secara khusus yang ada kaitannya dengan ajaran Islam. Perbedaan yang mendasar antara filsafat pendidikan umum dengan filsafat pendidikan Islam yaitu filsafat pendidikan umum tergantung dari teori dan sistem pemikiran semata, sedangkan filsafat pendidikan Islam didasarkan pada pemikiran yang bersumber dari wahyu ilahi. Prinsip berpikir radikal dalam filsafat pendidikan umum memberi makna pada pemikiran tanpa adanya batas. Sementara dalam filsafat pendidikan Islam, berpikir secara radikal memberikan makna kebebasan. Kebebasan manusia untuk berpikir yang dibatasi oleh kebenaran wahyu. Pengertian sumber daya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjadi khalifah di muka bumi ini. Hal ini banyak dicantumkan dalam Al-Quran dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimiliki mampu membangun dan memakmurkan bumi dan melestarikannya. Untuk mencapai derajat khalifah di muka bumi ini diperlukan proses yang panjang. Pendidikan Islam memadukan dua segi penting manusia, yaitu keduniaan dan keagamaan. Berbeda dengan pendidikan sekuler yang hanya meninjau pada satu aspek saja, yaitu keduniaan saja, dan segala bentuk keberhasilan cenderung dinyatakan dengan jumlah materi yang dimiliki atau jabatan, serta pengaruh di tempat individu berada. Menurut Hadawinawi, sumber daya manusia atau SDM adalah daya yang bersumber dari manusia yang berbentuk energi atau power. Sumber daya manusia mempunyai dua ciri, yaitu ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan, dan keterampilan. Sedangkan ciri interpersonal yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungan. Filsafat pendidikan dan sumber daya manusia. Dengan adanya filsafat, manusia dimungkinkan dapat melihat kebenaran tentang sesuatu di antara kebenaran yang lain. Hal ini membuat manusia mencoba mengambil pilihan di antara alternatif yang ada, sehingga manusia mampu menghadapi masalah-masalah yang ada dan pelajaran untuk menjadi bijaksana. Di samping itu, filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif agar kita dapat menyelaraskan antara logika, rasa, rasio, pengalaman, dan agama. Pemenuhan kebutuhan hidup yang sejahtera. Filsafat pendidikan disusun atas dua pendekatan. Yang pertama, bahwa filsafat pendidikan diartikan sebagai aliran yang didasarkan pada pandangan filosofis tokoh-tokoh tertentu. Sedangkan pandangan kedua, usaha untuk menemukan jawaban dari pendidikan, beserta masalah-masalah yang memerlukan tinjauan filosofis. Potensi dasar manusia. Beberapa ahli filsafat pendidikan Islam telah mencoba mengklarifikasikan potensi manusia. Di antaranya yaitu Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Bila manusia ditinjau dari
substansinya, maka manusia terdiri dari potensi materi yang berasal dari bumi dan potensi ruh yang berasal dari Tuhan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Shahniman Zaini yang menyatakan bahwa unsur pembentuk manusia terdiri dari tanah dan potensi rohani. Tapi berbeda dengan Muhaimin dan Abdul Mujib yang berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia terdiri dari komponen jasmani dan komponen rohani. Menurut mereka, komponen jasmani berasal dari tanah dan komponen rohani ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kesimpulan yang diambil Abudin Nata berdasarkan pendapat para ahli filsafat pendidikan bahwa secara umum manusia memiliki dua potensi, yaitu potensi jasmani dan potensi rohani. Muhaimin dan Abdul Mujib menurut keduanya potensi rohani manusia itu dibagi menjadi tiga, yaitu potensi fitrah, kolbu, dan akal. Peran filsafat pendidikan Islam dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Manusia adalah sumber daya primer dan sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Oleh karena itu, jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu harus memprioritaskan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia atau human capital. Investasi yang sehat dalam membangun sumber daya manusia ditempatkan pada tujuan strategis untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi. Penekanan nilai tersebut membantu manusia lebih produktif, lebih kreatif, mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan bekerja keras dengan dedikasi tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan human capital untuk mempersiapkan masa depan suatu bangsa lebih baik lagi, dan pembangunan human capital yang efektif dengan investasi melalui jalur pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal. SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengolah dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung dalam alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Azumardi Azra menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun ini memerlukan waktu yang cukup panjang, rendahnya kualitas SDM merupakan penyebab kemiskinan dari segi materi. Sebaliknya, kemiskinan adalah salah satu penyebab utama rendahnya kualitas SDM. Abdul Rahman Saleh mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari aspek agama diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmoni, semarak, dan mendalam, serta ditunjukkan kepada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terciptanya kemantapan kerukunan beragama, bermasyarakat, dan berkualitas dalam meningkatkan kesadaran dan peran serta akan bertanggung jawab terhadap perkembangan akhlak serta secara bersama-sama memperkukuh kesadaran spiritual, moral, dan etika bangsa. Untuk itu, peran agama diharapkan dapat berfungsi sebagai pengarah dan pengaman pembangunan nasional.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam berperan memberikan arahan, pedoman, petunjuk untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia yang semua kehidupan sederhana menjadi meningkat ke taraf kualitas kehidupan yang lebih baik seperti yang tertuang dalam UU RI nomor 20 tahun 2003. Dan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.